Halo Sobat GP Balap, regulasi baru MotoGP 2027. Perubahan ini bukan hanya soal kapasitas mesin, tetapi juga menyangkut teknologi, aerodinamika, keselamatan, hingga arah masa depan MotoGP. Dan bagi Yamaha, regulasi baru ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebuah kesempatan untuk melakukan riset dan mengubah persaingan. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan Yamaha terhadap regulasi 2027? Dan apakah perubahan ini benar-benar bisa menjadi peluang bagi Yamaha untuk kembali bersaing di barisan depan? Mari kita bahas bersama. Yamaha menjelaskan bahwa regulasi 2027 merupakan hasil diskusi panjang antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pembalap dan pabrikan. Prosesnya bahkan berlangsung selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun untuk menentukan perubahan apa yang paling penting bagi MotoGP. Secara umum, Yamaha mengakui cukup puas dengan hasil akhirnya. Mereka menyadari setiap pabrikan tentu memiliki kepentingan dan mungkin menginginkan aturan yang sedikit berbeda. Tetapi menurut Yamaha, kompromi yang dihasilkan lebih masuk akal. Menurut Yamaha, salah satu tujuan utama regulasi baru adalah mengurangi kecepatan MotoGP. Mereka menilai performa motor 1000cc saat ini sudah berkembang sangat ekstrim. Ketika teknologi terus dikembangkan untuk mencari performa maksimal, akhirnya kecepatan motor menjadi sangat tinggi. Yamaha bahkan menyinggung kecepatan Ducati di Mugello yang mencapai sekitar 363 km per jam. Dari sudut pandang mereka, kecepatan setinggi itu sebenarnya tidak mutlak diperlukan untuk menghasilkan balapan yang menarik. Jadi pengurangan performa dan kecepatan motor justru dianggap sebagai salah satu langkah penting untuk masa depan MotoGP. Ketika ditanya mengenai prioritas utama dalam pembentukan regulasi baru, jawaban Yamaha cukup jelas. Keselamatan merupakan salah satu hal yang paling penting. Yamaha melihat perkembangan motor MotoGP seperti sebuah perlombaan teknologi. Ketika sebuah teknologi berhasil meningkatkan performa, semua pabrikan akan berusaha mengembangkannya lebih jauh lagi. Akibatnya, performa dan kecepatan motor terus meningkat. Karena itu, regulasi 2027 dianggap sebagai salah satu cara untuk mengendalikan perkembangan tersebut sebelum kecepatannya menjadi semakin ekstrim. Regulasi baru juga bukan hanya soal mesin dan performa. Yamaha menyoroti peralihan menuju bahan bakar berkelanjutan sebagai bagian penting dari masa depan MotoGP. Menurut wawancara tersebut, perubahan ini sudah mulai dilakukan dan akan berlanjut menuju penggunaan bahan bakar berkelanjutan sepenuhnya di masa depan. Jadi bagi Yamaha, regulasi 2027 juga merupakan bagian dari upaya membuat MotoGP lebih sesuai dengan tuntutan lingkungan di masa depan. Yamaha menilai motor MotoGP dalam beberapa tahun terakhir semakin kompleks. Salah satunya karena perkembangan ride height device yang semakin besar. Karena itu, regulasi baru akan mengurangi atau menghilangkan perangkat tersebut untuk membuat motor tidak terlalu rumit. Selain itu, aerodinamika juga akan dikurangi. Tujuannya bukan hanya mengurangi performa, tetapi juga mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam balapan modern, terutama terkait menyalip dan efek udara kotor atau dirty air. Jadi menurut Yamaha ada beberapa tujuan yang berjalan bersamaan: keselamatan, mengurangi kecepatan, berkelanjutan, serta membuat balapan lebih baik. Ketika ditanya apakah perubahan regulasi 2027 bisa memberikan kesempatan bagi Yamaha untuk mengubah nasib, jawabannya adalah iya. Yamaha menggambarkan regulasi baru tersebut seperti sebuah selembar kertas putih atau riset. Artinya perubahan teknis besar pada 2027 bisa memberikan kesempatan bagi pabrikan untuk membangun kembali motor mereka. Pabrikan yang saat ini tertinggal punya peluang untuk mengejar, sementara pabrikan yang sekarang berada di depan tidak otomatis bisa mempertahankan keunggulannya. Tapi bagi Yamaha juga tidak menganggap semuanya benar-benar dimulai dari nol. Mereka mengakui bahwa teknologi, pengalaman, dan tingkat performa yang sudah dimiliki setiap pabrikan dari 2026 tetap akan terbawa ke 2027. Jadi istilah riset lebih tepat dipahami sebagai kesempatan untuk mengubah peta persaingan.
bukan benar-benar menghapus seluruh keunggulan yang sudah dimiliki masing-masing pabrikan. Pesannya cukup jelas, Yamaha tidak ingin menjadikan regulasi 2027 sebagai alasan untuk menunggu. Mereka ingin memperbaiki performa sekarang, kemudian membawa momentum tersebut ke era baru. Jadi itulah pandangan Yamaha mengenai regulasi baru MotoGP 2027. Regulasi ini memang masih beberapa waktu lagi sebelum benar-benar diterapkan. Tetapi seperti yang disampaikan Yamaha, persiapannya tidak bisa menunggu sampai 2027. Karena ketika era baru dimulai, setiap pabrikan harus sudah siap dengan senjata terbaiknya. Menurut kalian, apakah regulasi 2027 benar-benar akan menjadi titik balik bagi Yamaha? Serta dengan pembalap barunya yang sekarang juga tampil dominan, yaitu Jorge Martin dan Ai Ogura. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia menemani GP Balap sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian menikmati pembahasannya, subscribe GP Balap dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita, serta analisis terbaru seputar MotoGP. Saya pamit, sampai jumpa di video GP Balap berikutnya.